Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Hadirin dan hadirat serta para pemirsa yang saya hormati, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita bersyukur kehadirat Allah Azza wa Jalla. Berkat taufiknya kita dapat sekali lagi menghadirkan diri dalam majlis ilmu. Kuliah duha pagi ini 22 hari bulan Ogos 2024. Kita akan isi dengan satu topik, kedudukan sabar dalam berdakwah. Kedudukan sabar dalam berdakwah. Hadirin dan hadirat rahimakumullah. Sebagaimana kita telah sebut sebelum ini, dakwah adalah kewajiban ke atas setiap insan. Dakwah wajib dilakukan oleh setiap manusia. Bukan hanya para ustaz, bukan hanya para pendakwah atau muballigh, murabbi, insan. Mungkin ada yang tertanya-tanya, ada dalil ke Pak Ustaz? Lihat surat Wal Asri. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal Asri, demi masa. Innal insana lafi khusrin. Sesungguhnya seluruh manusia di dalam kerugian. Lihat, Allah sebut manusia. Allah tidak sebut innal ustaza, innad da'iyata. Sesungguhnya ustaz, sesungguhnya pendakwah. Tidak. Allah sebut innal insana. Sesungguhnya seluruh jenis manusia. Sebab alif lam di depan insan itu dalam kaedah ilmu tafsir dipanggil listighraqil jinsi. Seluruh jenis manusia dalam kerugian. Illa, kecuali insan yang ada 4 sifat. Illal ladzina amanu, kecuali mereka yang beriman. Wa amilus salihati, lalu mereka amalkan apa yang mereka imani. Suruhan Allah, suruhan Rasul mereka buat. Larangan Allah, larangan Rasul mereka jauhi. Ayat itu tidak full stop, tidak wakaf sampai di situ. Ada sambungan lagi.
wa tawasaw bil haq. Sifat ketiga, mereka yang bebas dari kerugian, berpesan-pesan dengan kebenaran. Inilah yang dimaksudkan dengan dakwah. Amar ma'ruf, nahi mungkar. Suruh orang buat baik, larang orang dari berbuat mungkar atau maksiat. Masih lagi belum bebas dari kerugian, walaupun dia ada iman, walaupun dia ada amal saleh, walaupun dia berdakwah, andai kata dia tidak sabar. Itu sebabnya sifat keempat, watawasaw bis sabri. Sebab setiap kebenaran yang kita sampaikan, orang suka banyak, orang benci juga banyak. Orang terima ramai, orang menolak, bukan saja ditolak, malah dicaci, dimaki, diperolok-olok, dipanggil dengan panggilan yang cukup menyayat hati. Teruskan dakwah kebenaran, tapi dengan sabar. Itu sebabnya setelah watawasaw bil haqqi diikuti dengan watawabis sabri. Ini dalil. Kalau ingin tanya dalil bahwa dakwah itu adalah kewajiban setiap insan jika insan itu ingin bebas dari kerugian. Demikian sebagai mukaddimah. Pembahasan kita pada pagi ini menjurus kepada sabar dalam berdakwah. Apa pula dalilnya, Pak Ustaz? Selain daripada surat Wal Asri tadi, setelah watawasaw bil haqqi watawasaw bis sabri, ini lagi dalilnya, yaitu surat Luqman ayat yang ke-17. Ayat 17. Coba dengar baik-baik. Apa kata Allah? Menceritakan tentang nasihat Luqman kepada anaknya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya bunayya, wahai anakku, aqimis salah, dirikan salatna. Wa'mur bil ma'rufi wanha 'anil munkar. Suruh orang berbuat baik nak. Cegah orang dari berbuat mungkar. Wasbir 'ala ma asabak. Dan bersabarlah terhadap apa yang menimpa kamu. Inna dzalika min azmil umur. Sesungguhnya yang demikian itu termasuk hal-hal yang diwajibkan oleh Allah. Bila ditanya, mengapa nasihat Luqman hanya 3 saja? Dirikan salat, berdakwah, amar ma'ruf nahi mungkar, dan sabar. Jawabannya sebenarnya 4. Tapi itu disebut terdahulu oleh Luqman kepada anaknya, yaitu pada ayat yang ke-13. Kalau tadi
3 itu pada ayat 17. 4 ayat sebelum itu, Luqman suruh anaknya. Apa kata Luqman pada ayat 13 surat yang sama? Surat Luqman. Ya bunayya, la tusyrik billah, inna syirka la zulmun azim. Wahai anakku, jangan engkau berbuat syirik terhadap Allah. Jangan kamu sekutukan Allah. Karena perbuatan syirik adalah kezaliman yang amat besar. Dosa yang amat besar. Syirik. Jadi bila kita combine nasihat Luqman, ada 4. Pertama, jangan buat syirik. Yang kedua, dirikan salat. Yang ketiga, amar ma'ruf nahi mungkar atau dakwah. Dan yang keempat, sabar ketika kamu berdakwah. Bila kita renung dan tadabbur nasihat Luqman, sama betul dengan kandungan surat Wal Asri. Cuma surat Wal Asri kata insan yang ingin bebas dari kerugian, illal ladzina amanu, mereka mesti beriman. Cuma Luqman gunakan istilah jangan buat syirik. Sebab syirik itu merosakkan iman. Surat Wal Asri katakan yang kedua, syarat agar kamu bebas dari kerugian, wa amilus salihat, buat amal salehna. Cuma Luqman gunakan istilah amal saleh yang paling utama, yaitu salat. Aqimis salah. Karena salat tiang agama. Salat adalah amal saleh yang paling penting. Sehingga kata Nabi, awwalu ma yuhasabu bil 'abdi yaumal qiyamah as-salah. Iza saluhat saluha sa'iru amali, wa iza fasadat fasada sa'iru amali. Atau kama qala. Pertama-tama yang Allah akan periksa nanti pada hari kiamat adalah tentang salatmu. Bila salatmu baik, amal-amal lain ikut baik. Tapi bila salatmu rosak, akan rosaklah semua amalan yang lain. Nak menunjukkan salat adalah amal saleh yang paling tinggi derajat dan nilainya. Itu rahasianya Luqman gunakan istilah wa aqimis salah. Setelah jangan buat syirik, dirikan salat. Syarat yang ketiga dalam surat Wal Asri, wa tawasaw bil haq, berpesan-pesanlah dengan kebenaran, iaitu dakwah. Luqman gunakan istilah konten utama, kandungan utama dalam berdakwah adalah amar ma'ruf nahi mungkar. Suruh orang buat baik, larang orang buat mungkar. Sama dengan makna dakwah. Sebab kandungan dakwah sama ada ajak manusia berbuat baik supaya kelak layak masuk syurga. Terhadap larangan Allah, jauhi. Sebab bila tidak dijauhi, tempatnya neraka. Itu dakwah.
Sebagaimana dakwah yang Ustaz sampaikan. Jangan buat syirik. Beramallah ikut cara Rasulullah. Jangan percaya kepada khurafat, bomo, dukun yang menyebut tentang perkara-perkara gaib. Jangan terpengaruh dengan pendakwah-pendakwah yang cakap sesuka hati tanpa membawa dalil Quran dan Sunnah. Itu dakwah. Hanya saja, bila berdakwah, orang suka banyak, orang benci juga banyak. Jangan berhenti. Jangan berhenti. Teruskan dakwahmu. Tapi kamu mesti sabar. Itu sebabnya ayat dalam surat Wal Asri. Wa tawasaw bisabri. Dan Luqman menggunakan istilah yang sama. Wasbir ala ma asabak. Bersabarlah nak terhadap apa saja yang menimpa kamu. Bila kamu berdakwah, orang sanjung dan puji kamu, jangan riak. Sebaliknya, apabila orang tolak kamu, tak terima dakwahmu, malah kamu dicaci, dimaki, sabar nak. Jangan berhenti, jangan serik, jangan give up. Yes. Inilah hadirin dan hadirat serta para pemirsa, tujuan utama Ustaz membina 2 sekolah di Batam. Dengan tujuan membentuk santri-santri, student, pelajar-pelajar memiliki 4 perkara ini sebagaimana nasihat Luqman. Jangan buat syirik. Dirikan salat. Berdakwalah dengan amar ma'ruf nahi mungkar dan sabar. Sebenarnya itu pendidikan yang paling penting. Sebab apabila student, santri memiliki 4 perkara tersebut, imannya mantap, tanpa bercampur syirik, amal salehnya mantap, ikhlas dan ikut cara Rasul, mereka menyampaikan pula apa yang mereka imani dan amalkan itu kepada orang lain atau berdakwah. Mereka juga mesti sabar terhadap karenah, terhadap tingkah laku audiens atau para jamaah. Sabar. Ini pendidikan yang sebenar. Pendidikan inilah yang membuat seseorang itu jiwanya tenang sejak di dunia lagi. Apalagi di alam barzakh. Lebih-lebih lagi pada hari kiamat. Bukan setakat anak dididik dengan sains dan teknologi, matematik atau matematika, ilmu hitung, ilmu hayat, ilmu ini, ilmu itu, ilmu-ilmu keduniaan saja. Nah, mungkin di dunia dia nampak bahagia dengan gaji besar. Tapi untuk menjawab soalan mukar wa nakir,
bukan dengan matematik, bukan dengan sains dan teknologi. Sampai di mana awak kenal Allah, beriman pada Allah, terhadap pertanyaan man rabbuka, siapa Tuhan, wa man nabiyuka, siapa nabimu, pengetahuan tentang sunnah Nabi, wa ma dinuka, apa agamamu. Anak-anak tak akan mampu menjawab kalau tidak ada ilmu tentang Allah yang dipanggil dengan ma'rifatullah, ilmu tentang Nabi yang disebut dengan ma'rifatun Nabi, dan selok-belok agama Islam yang dipanggil dengan ma'rifatud dinil Islami. Ustaz tak menafikan pentingnya ilmu akademik, ilmu keduniaan. Tapi kalau hanya itu, tidak menjamin. Lebih-lebih lagi, nasib anak setelah mati. Oleh sebab itu, orang-orang tua yang bijak, panjang akal, mereka akan beri anak selain pendidikan keduniaan, lebih-lebih lagi terhadap ilmu-ilmu agama yang menyangkut akidahnya, syariatnya, akhlaknya, yang berpandukan Al-Quran dan Sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu sebabnya posting yang Ustaz kirim semalam, Ustaz cukup tertarik. Ada paku yang lurus, ada paku yang bengkok. Palu atau tukul yang akan menghantam yang akan memukul adalah terhadap paku yang lurus. Paku yang bengkok tidak akan dipalu, tidak akan dihentak. Nah, apa falsafahnya? Orang yang apabila ingin membawa masyarakat ke jalan yang lurus, dia yang akan dihantam. Dia yang akan dihantam. Dia yang akan dipukul sekuat-kuatnya. Begitulah nasib orang-orang yang ingin membawa ajaran yang lurus. Siratal mustaqim. Yang kita minta saban hari minimal 17 kali. Sedangkan yang bengkok-bengkok tu tak dipukul. Renung baik-baik apa yang Ustaz kirim semalam. Ditambah pula pada pagi ini Ustaz share juga satu video dari salah seorang ustaz yang cukup terkenal. Bila kita ajak manusia ke jalan yang lurus, ikut Quran dan Sunnah, kita yang senantiasa dihantam. Tapi terhadap ustaz-ustaz yang menyampaikan agama tanpa dalil Quran dan Sunnah, diterima ramai. Tidak dihantam. Na'udzubillah min dzalik. Begitulah di antara ciri-ciri akhir zaman. Di sinilah perlu kepada kesabaran. Ingat ya, dalam Islam yang perlu kita ikut bukan majoriti. Majoriti tidak semestinya menunjukkan benar. No. Lihat ayat 116 dari surat Al-An'am.
Apa kata Allah kepada Nabi? Wa in tuti' aktsara man fil ard yudilluka an sabilillah. Bila kamu patuhi, bila kamu ikuti, hai Muhammad, kebanyakan manusia di atas muka bumi, niscaya mereka akan menyesatkan kamu dari jalan Allah. Ini memberi isyarat. Ramai pengikut tidak semestinya itu benar. Itu sebabnya Abdullah ibnu Mas'ud ketika menjelaskan makna Ahlus Sunnah wal Jamaah, apa kata Abdullah bin Mas'ud, seorang sahabat Nabi yang terkemuka? Selain Abdullah ibnu Abbas, Abdullah bin Zubair, banyak nama-nama Abdullah. Satu di antaranya Abdullah bin Mas'ud. Orangnya kecil saja, kurus, tapi ilmunya Masya Allah. Apa kata beliau tentang Ahlus Sunnah wal Jamaah? Al-jama'atu ma wafaqal haqq wa in kunta wahdak. Ahlus Sunnah wal Jamaah, puak yang selamat itu, ialah puak yang bersesuaian dengan kebenaran, walaupun dia seorang diri. Walau dia seorang diri. Maknanya, bilangan bukan penentu. Hadirin dan hadirat rahimakumullah. Sedikit tentang latar belakang Luqman Al-Hakim. Luqman Al-Hakim, ada yang mengatakan beliau seorang nabi, ada yang mengatakan beliau seorang lelaki yang saleh pada zaman silam, sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutus. Buktinya, turun surat Luqman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menceritakan tentang Luqman, bermakna Luqman telah wujud sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pendapat yang lebih kuat, beliau adalah seorang lelaki yang saleh, seorang wali Allah, orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah. Hidup di zaman Bani Israel, dan beliau adalah campuran daripada Mesir dan Sudan. Perkawinan antara wanita Mesir dengan lelaki Sudan, lahirlah Luqman. Tapi Luqman diberi oleh Allah ilmu yang luar biasa. Disebut atau diberi oleh Allah al-hikmah, kebijaksanaan. Itu sebab beliau mendapat gelaran Luqman al-Hakim. Cuma beliau rupanya lebih banyak kepada Sudan daripada Mesir. Kulitnya hitam. Dengan kata lain, istilah hari ini, Luqman orang yang tidak handsome. Tidak ganteng. Tetapi ilmunya mendalam.
sehingga beliau mendapat gelaran Luqman Al-Hakim. Salah seorang sahabat pernah mengatakan, bukan dari Nabi ya, seorang lelaki hitam, mungkin orang Afrika, datang kepada Sa'id bin Musayyab. Lelaki hitam tersebut bertanya kepada Sa'id bin Al-Musayyab, lalu Sa'id bin Musayyab berkata, "La tahzan, jangan sedih. Saudaraku, jangan sedih. Min ajli annaka aswad. Jangan sedih karena kamu orang hitam. Jangan sedih. Fa innahu kana min akhyarin nasi salasa min Sudan. Sesungguhnya manusia yang paling hebat ada 3 orang Sudan, termasuk manusia yang paling baik. Akhyarun nas, sebaik-baik manusia dari Sudan ada 3. Maknanya orang hitam ada 3. Sudan mungkin ada juga dengan kaitannya aswad. Aswad itu hitam. Sudan macam bayd, putih, dari kata abyad. Itu sebabnya ayyamul bayd, hari-hari putih, sunat kita berpuasa 13, 14, 15. Mengapa 13, 14, 15? Karena hari-hari itulah malamnya keputih-putihan karena bulan purnama. Jadi Sudan mungkin juga asal katanya itu aswad, hitam. Orangnya orang hitam. Kata Sa'id bin Musayyab, jangan sedih karena kulitmu hitam. Karena sebaik-baik manusia yang kulitnya hitam, tapi mereka orang yang paling baik. Disebut nama-namanya. Pertama, Bilal bin Rabah, orang Afrika, orang Habasyah, berasal dari Ethiopia. Yang kedua, Mahja, Maula Umar ibn al-Khattab. Yang kedua namanya Mahja, yaitu hamba dari Umar ibn al-Khattab, orang hitam juga. Dan yang ketiga, manusia paling baik adalah Luqman, walaupun dia orang yang berkulit hitam. Oleh sebab itu, hadirin dan hadirat, kalau kita ditakdirkan tidak cantik, tidak rupawan, tidak handsome, hidung pesek, kulit hitam, jangan terlalu sedih. Sebab Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis sahih riwayat Imam Muslim, "Innallaha la yanzuru ila suwarikum wa amwalikum." Sesungguhnya Allah tidak lihat pada wajahmu. Allah juga tidak lihat pada hartamu. Walakinnallaha yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Tetapi yang Allah lihat adalah hatimu dan amal kamu. Apa itu hati? Alladzina amanu. Iman tadi.
wa amilu salihati, dan amal kamu. Kamu salat, kamu beramal saleh, kamu berdakwah, kamu sabar. Itu yang dilihat oleh Allah. Mudahan bapa-bapa dan ibu-ibu serta para pemirsa sekalian, mudah-mudahan kita, begitu juga pasangan kita, begitu juga ibu bapa dan anak-anak cucu cicit kita, termasuk ke dalam golongan orang-orang pilihan tersebut. Itu sebabnya merasa senang hati kalau anak itu cantik, comel, hidungnya mancung. Tak salah, baguslah. Satu anugerah. Tapi andai kata anak-anak yang dilahirkan, cucu yang dilahirkan tidak begitu cantik, jangan kecewa. Tidak mustahil. Anak yang tidak cantik, yang tidak handsome itu lebih mulia di sisi Allah daripada anak-anak yang cantik, jelita, dan handsome. Itu bukan ukuran. Hadirin dan hadirat rahimakumullah. Itu sebabnya kalau kita ingin ambil pengajaran tadabbur dari ayat tadi, tadabbur lain ya, tafsir lain. Tafsir Quran lebih susah. Sebab tafsir maknanya menjelaskan apa yang terdapat di dalam Al-Quran, yang kita sebut dengan terjemah maknawiyah. Dia perlu kepada ilmu alat, bahasa Arabnya, akidahnya, usul fiqhnya, syariatnya, dari sudut akhlak, dari sudut adab, sejarah, sirah Rasul. Perlu banyak ilmu untuk membolehkan kita menafsirkan Quran. Yang namanya mufassir. Mufassir terkenal Ibnu Katsir, Imam At-Tabari, Imam Al-Qurtubi, dan mufassir lainnya. Ustaz bukan mufassir. Ustaz hanya nukilkan saja dari pandangan-pandangan para penafsir yang mu'tabar. Itu sebabnya dalam buku Tafsir Al-Furqan, bila Ustaz tulis telah berkata Imam Al-Qurtubi, Ustaz buat footnote di bawah. Maknanya Ustaz sekedar salin saja. Ingin menolong para jemaah yang barangkali tidak tahu bahasa Arab, lalu kitab-kitab tafsir yang belasan jumlahnya Ustaz terjemahkan dalam bahasa yang kita boleh faham. Maka muncullah Tafsir Al-Furqan. Ustaz sebenarnya hanya sekedar menghimpunkan pandangan-pandangan para penafsir zaman dahulu yang diperakui ilmu mereka. Tadabbur lain. Tadabbur maknanya kita menghayati makna satu-satu ayat, lalu kita hayati. Hayati maknanya kita laksanakan dalam hidup kita. Itu tadabbur. Kalau setelah ditafsirkan oleh Allah, lalu setelah ditafsirkan oleh ulama-ulama tafsir, lalu kita manfaatkan tafsir mereka, kita ambil pengajaran daripadanya, lalu kita laksanakan dalam hidup, itu namanya tadabbur. Itu namanya tadabbur.
kita laksanakan segala bentuk perintah-perintah daripada Allah yang telah ditafsirkan. Kita jauhi larangan-larangan Allah. Kita laksanakan. Itu sebabnya kewajiban kita terhadap Al-Quran ada 5. Imani, yakini apa yang tertera dalam Al-Quran, baca dengan tajwid yang betul, fahami makna ayat demi ayat, apakah tafsirannya, kemudian amalkan. Itu namanya fahami, kemudian kita amalkan, kemudian kita sebar-sebarkan. Hadirin dan hadirat rahimakumullah. Jadi apa Pak Ustaz? Nasihat Luqman itu bila kita ingin tadabbur. Apa dia pengajaran yang dapat kita ambil? Pertama sekali, pentingnya ibadah salat. Malah hadirin dan hadirat, bila kita gabungkan dengan ayat 13 yang kita sebut tadi, nasihat Luqman. Yang pertama, ya bunayya la tusyrik billah. Hei anak, jangan buat syirik. Sama dengan kedudukan syarat pertama untuk bebas dari kerugian, illal ladzina amanu. Itu dia. Kemudian Luqman ajar anaknya, setelah punya iman, itu urusan hati, aqimis salat. Dirikan salat. Itu sebabnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Muru auladakum bisalah li sab'in, wadribuhum li ushrin." Suruh anakmu salat ketika umur mereka 7 tahun. Suruh. Pukul mereka dengan pukulan mendidik. Bila dah sampai 10 tahun, masih lagi tidak mau salat. Nabi tidak suruh begitu terhadap puasa, zakat, apalagi haji dan umrah. Ya. Salat. Tapi hadirin dan hadirat, walaupun kita suruh anak salat sejak umur awal lagi, mungkin 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun, tapi jangan lupa, jauh sebelum itu, kita mesti tanam pada jiwa anak iman. Tiada Tuhan yang berhak disembah melainkan Allah. Itu sebabnya kata Nabi dalam satu riwayat, "Iftahu sima'a sibyanikum biqauli la ilaha illallah." Bukalah mula-mula pendengaran baby-mu yang baru lahir dengan kalimat la ilaha illallah. Betul tak la ilaha illallah itu masalah iman? Barangkali itulah rahasianya mengapa baby yang baru lahir disuruh azan di telinga kanan dan qamat di telinga kiri. Apa dia ucapan dalam azan? Allahu Akbar, Allahu Akbar. Mudah-mudahan bila besarmu nanti nak, hanya Allah saja yang kamu besarkan. Asyhadu an la ilaha illallah. Mudah-mudahan nak bila engkau besar nanti, hanya Allah saja yang kamu sembah. Wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Mudah-mudahan nak bila engkau dewasa nanti, hanya Nabi Muhammad menjadi role model
contoh teladan yang kau ikut. Hayya 'ala salah. Mudah-mudahan bila besar nanti kamu rajin mendirikan salat. Allahu akbar. Walaupun ada ulama mengatakan bahawa mengazankan dan mengqamatkan baby hadisnya dhaif. Walau tapi sungguh banyak dalil-dalil yang lain menyuruh pertama-tama itu masukkan akidah. Kemudian salat. Itu dia pendidikan. Jadi ibadah salat adalah ibadah yang paling penting. Yang kedua, kewajiban berdakwah. Itu dia pengajaran yang dapat kita ambil dari ayat. Ustaz dah sebut tadi. Dengan menguatkannya dengan surat Wal Asri. Ingin bebas dari kerugian. Tak cukup ada ilmu, ada iman. Tak cukup dengan amal saleh sendiri. Tapi kita juga mesti mengajak orang lain kepada kebenaran. Itulah dia dakwah. Sekali lagi, dakwah bukan kewajiban para ustaz. Sebab ayat tidak berbunyi innal ustaza lafi khusrin. Sesungguhnya ustaz-ustaz dalam kerugian. Oh. Tapi bunyi ayat innal insan. Maknanya selagi kita mengaku diri kita insan, wajib berdakwah. Hanya saja kewajiban berdakwah sesuai dengan kemampuan. Kita tidak disuruh menyampaikan apa yang kita tidak tahu. Dan di sinilah rahasianya. Mengapa watawasaw bil haqq terletak pada third step. Setelah allazina amanu, mesti ada iman dulu. Mesti ada ilmu dulu. Ilmu tersebut mesti kamu amalkan. Itu sebabnya diikuti second step. Wa amilus salihati. First step, ilmu. Second step, amal. Third step, dakwah. Baru step yang keempat, sabar. Exactly. Sama betul dengan urutan nasihat Luqman kepada anaknya. Jangan buat syirik nak. Maknanya mantapkan imanmu. Dirikan salat nak. Maknanya lakukan amal saleh. Wa'mur bil ma'rufi wanha 'anil munkar. Sama dengan dakwah. Sebab itulah konten utama dalam berdakwah. Wasbir 'ala ma asabak. Sama dengan watawasaw bis sabri. Subhanallah. Ibu bapa, atuk nenek mesti faham ini. Kalau ingin beruntung di akhirat. Kalau tidak, akan merugi. Kalau fokusnya hanya pelajaran dunia saja. Akademik. Ustaz bila sebut itu bukan bermakna Ustaz anti akademik. Ustaz juga belajar matematik. Ustaz juga belajar ilmu komputer. Ustaz juga belajar bahasa Inggeris. Ustaz juga belajar ilmu-ilmu lain selain ilmu agama. Tapi satu perkara yang tak boleh dinafikan. Bila kita compare semua ilmu tersebut, ilmu agama terletak pada ranking yang paling tinggi. Sebab ilmu ini nanti yang akan menolong kita setelah kita mati. Bukan ilmu keduniaan. Ustaz tidak kata ilmu keduniaan tidak ada faedah. Ada. Tapi untuk menjawab soalan mukar wa nakir. Untuk sempurnanya akidah, iman. Untuk sempurnanya ibadat. Mesti banyak tahu tentang Allah, banyak tahu tentang Rasul.
Nah, yang ketiga pula pengajaran yang dapat kita ambil, sabar dalam berdakwah. Semua kita tahu sabar ada 3 jenis. Sabar melaksanakan perintah Allah, sabar menjauhi larangan Allah, dan yang ketiga sabar bila diuji oleh Allah. Nah, apabila kita ingin menyampaikan kebenaran, kita akan diuji. Hadirin dan hadirat, itu sudah menjadi sunnatullah. Sudah menjadi ketetapan Allah. Bila kita ingin meluruskan yang bengkok, mesti kita akan dihentak. Walaupun kita cakap benar, lengkap ayat Quran, lengkap hadis Nabi, kadang-kadang justru kita yang tidak dapat tauliah. Karena yang kita ajar dianggap beza dengan apa yang orang ramai ajar. Padahal ramai itu bukan ukuran kebenaran. Yang Nabi sebut, aku tinggalkan 2 pedoman untukmu wahai umat. Selagi kamu berpegang teguh, kamu tak akan sesat selama-lamanya. Quran dan sunnahku. Kita bawa Quran, kita bawa sunnah. Justru kita yang menjadi sasaran. Tetapi yang menyampaikan ajaran Islam merapuh, itu yang mendapat sambutan. Untunglah kita ini faham sikit-sikit tentang apa kata Allah dalam Quran, apa kata Nabi dalam hadis. Ini sudah menjadi sunnatullah. Siapa kita? Nabi Muhammad kekasih Allah. Nabi Muhammad orang pertama yang akan masuk syurga. Beliau juga diusir daripada tanah kelahirannya Mekah, sehingga berpindah ke Madinah. Kalau Allah nak tolong, bukan tak boleh. Tapi itu yang namanya sunnatullah. Bila kebenaran ingin disampaikan, mesti ada yang menentang. Hadirin dan hadirat rahimakumullah. Yang terakhir, apakah kesan sabar dalam berdakwah, Pak Ustaz? Apa dia kesan bila kita sabar dalam berdakwah? Pertama sekali, orang tersebut sanggup menanggung karinah jamaah. Sebab jamaah, audience, followersnya kan macam-macam karinah. Bermacam-macam sikap para jemaah. Tak perlulah Ustaz sebut satu demi satu. Tidak semua jemaah itu sami'na wa ata'na. Tapi jemaah juga banyak yang menolak. Jemaah juga akan kategori ustaznya sebagai ustaz yang tak berguna, pembawa kesesatan, pembawa perpecahan. Karena itu perlu sabar menghadapinya. Yang penting, kewajiban kita menyampaikan. Sedih, boleh sedih, tapi jangan keterlaluan. Sebagaimana yang Allah tegur Nabi Muhammad pada ayat 7 dari surat Al-Kahfi. فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَى آثَارِهِمْ إِنْ لَمْ يُؤْمِنُوا بِهَذَا
Surat Al-Kahfi. Aku lihat kamu seperti ingin bunuh diri, hai Muhammad, karena mereka tidak mau beriman dengan apa yang kau sampaikan. Jangan, hai Muhammad. Jangan kamu perturutkan sangat. Wa ma 'alaika illal balaghul mubin. Tugasmu tidak lain menyampaikan saja. Nabi Muhammad kalau sedih, lebih-lebih lagi yang menolak ajarannya adalah uncle sendiri, Abu Talib, lebih-lebih lagi Abu Lahab, uncle Nabi Muhammad. Macam mana tak sedih? Sudah fitrah. Sedihlah. Tapi jangan keterlaluan, kata Allah. Itu sebabnya dakwah yang ingin kita sampaikan, kadang-kadang kita mendapat tantangan dari keluarga sendiri. Kita akan dipulaukan. Kita akan diasingkan. Itu sebabnya kita yang berdakwah perlu terima seadanya karena para followers. Kadang-kadang dalam grup kita share video atau YouTube yang kita rasa perlu send. Tapi kadang-kadang sampai ke peringkat mereka keluarkan dari grup. Ini maknanya sabar. Ini sabar terhadap karena ahli-ahli grup lainnya. Yang kedua, pendakwah tersebut tidak perlu gopoh, tergesa-gesa untuk mencapai hasil dakwah. Jangan gopoh. Itu sebabnya dalam rukun dakwah ada 4. Pertama, ad-da'i, pendakwah. Yang kedua, al-mad'u, audience, para jemaah yang kita dakwahi. Yang ketiga, al-mawdu', topik. Apa dia topik dakwah, Pak Ustaz? Al-haq. Wa tawasaw bil haq, menyampaikan kebenaran. Sebagaimana yang kita bedah 5 kitab dalam seminggu. Ahad, Isnin, Selasa, Rabu, Khamis. Ahad, tafsir ayat-ayat iman. Isnin, tafsir Al-Furqan, juz yang ke-7. Hari Selasa, tafsir surat Al-Fatihah. Hari Rabu, Al-Asma'ul Husna. Hari yang kelima, ke arah memahami Al-Quran dan Al-Hadis dengan berbagai-bagai topik. Topik itu sekitar akidah, sekitar amalan, syariat, akhlak, dan lain-lain. Jadi rukun dakwah yang pertama pendakwah, yang kedua mad'u, audience, yang ketiga maudhu', iaitu topik. Topik kita adalah kebenaran, menyampaikan kebenaran dengan dalil-dalilnya dari Quran dan Sunnah. Itu yang perlu disampaikan. Dan yang keempat, uslub. Uslub maknanya cara, yang tak boleh kasar. Seperti yang Ustaz susun dalam kitab Akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Iman kepada Allah dulu. Iman kepada kalimah syahadat.
Itu yang paling penting. Itu sebabnya ia terletak pada rukun pertama, rukun Islam. 2, kalimah syahadat. Baru kemudiannya salat. Baru puasa, zakat, haji dan umrah. Itu maknanya step by step. Jangan gopoh. Dengan kata lain, dalam berdakwah kita perlu take time. Ambil masa. Ustaz teringat ketika mula-mula Ustaz berdakwah, Ogos 1980. 40 tahun lebih sudah. Mula-mula, apa yang orang tak cakap? Sampai digelar dengan gelaran Bapa Wahabi, pemecah belah umat. Tapi tahu tak apa hikmahnya? Begitu kita dituduh pemecah umat, pembawa ajaran sesat dan songsang, Ustaz mula menulis. Yang Ustaz tulis nota, bukan buku. Setiap mengajar paling kurang 4 muka surat A4. Kadang-kadang 5, kadang-kadang 6 muka surat. Setiap topik dibawa dalilnya dari Quran dan Sunnah. Sejak tahun 85, Ustaz menulis. Dan Ustaz cabar. Mana-mana yang tidak berpuas hati dengan apa yang sampaikan, mari kita berdiskusi. Berdasarkan, Alhamdulillah, sudah 40 tahun. Tak ada seorang pun yang mengajak supaya berdiskusi, membahas satu-satu topik. Maknanya mereka pun baca, mereka pun tahu apa yang kita sampaikan, ada dalilnya. Nah, berkat sabar menghadapi cacian, dan kita tidak give up, tidak serik, malah menulis. Walaupun take time, terpaksa kurang tidur, karena nak menulis nota bukan sembarang tulis. Mesti berpuluh-puluh reference, rujukan kita baca. Tidak mudah. Tapi apa jadinya setelah 40 tahun? Muncullah kitab-kitab yang Ustaz tulis. Hari ini, hampir 50 kitab. Ada tak kaitannya dengan kesabaran terhadap penentangan orang-orang yang menentang kebenaran yang kita ingin bawa? Dan kitab-kitab tersebut sebenarnya compile, himpunan daripada nota-nota yang Ustaz tulis. Ni, kita dapat rasakan sekarang. Setelah 40 tahun lebih baru kita dapat rasakan, oh, kalaulah saya dulu give up, lalu berhenti berdakwah, sudahlah kita tergolong ke dalam insan yang rugi. Kita juga tidak akan menikmati karya yang kita telah tulis dalam bentuk kitab hari ini. Itu dia. Itu sebabnya pengajaran yang dapat kita ambil dari ayat tadi, jangan terlalu gopoh, tergesa-gesa untuk mencapai hasil dakwah. Coba tengok, tahun 80, 90 dulu mendapat penentangan, dan sedikit sekali orang yang mau ikut. Tapi hari ini, Alhamdulillah, bukan kita saja, banyak pendakwah-pendakwah sunnah hari ini diterima.
oleh masyarakat ramai. Maksud Ustaz lebih banyak dari dulu. Bukan semakin kurang, bukan. Semakin banyak. Alhamdulillah. Mudah-mudahan bapa-bapa dan ibu-ibu serta para pemirsa sekalian, kita termasuk ke dalam golongan orang-orang yang menerima kebenaran walaupun kita dicaci dan dicemooh. Cuma dengan syarat, dalam berdakwah mesti step by step. Sikit sedikit. Dan semua kita tahu bahawa urutan dalam berdakwah mesti tanamkan iman dulu, bukan ibadat. Ibadat itu kemudian. Sebagaimana dakwah Nabi, 13 tahun pertama ketika di Mekah, tanamkan 2 kalimah syahadat saja. Iman Allah, iman Rasul. Ibadat pertama yang muncul, diwajibkan sempena Isra' Mi'raj. Iaitu setelah 12 tahun Nabi tanamkan akidah, baru ada salat. Puasa, zakat, haji, itu diwajibkan ketika Nabi di Madinah. Itu sebenarnya manhaj, cara dalam berdakwah. Nah, yang terakhir, yang ketiga, kita hendaklah meneruskan dakwah tanpa jemu dan kesal. Jangan jemu, jangan kesal terhadap penolakan orang. Sebab kita kena tahu, tugas kita memberi penjelasan dan bimbingan. Yang membuka hati manusia, itu kerja Allah. Semua kita tahu bahawa hidayah terbagi 2. Hidayah yang pertama dengan makna al-bayan wal irsyad, penjelasan dan bimbingan. Itu boleh kita lakukan. Ayah kepada anak-anak, guru kepada murid-murid, ustaz-ustaz kepada jemaahnya. Itu hidayah yang pertama, boleh kita lakukan. Hatta Nabi Muhammad, pemberi hidayah nomor 1, penjelasan dan bimbingan. Tapi hidayah yang kedua, taufik, membuka hati seseorang sehingga menerima kebenaran, itu hanya kerja Allah, bukan kerja kita. Hatta Nabi Muhammad ditegur oleh Allah ketika beliau terlalu sedih terhadap kematian paman yang beliau sayangi, Abu Talib. Abu Talib beza dengan pamannya Abu Lahab. Abu Talib sangat sayang pada Nabi. Tapi sayangnya, Allah tidak buka hatinya sampai mati. Mati dalam keadaan kafir. Ketika Nabi sedih terhadap kematian pamannya dalam keadaan kafir, Allah tegur Nabi. Ya ayyuhan Nabi. Wahai Nabi, innaka la tahdi man ahbabta walakinna Allah yahdi man yasha. Sesungguhnya engkau, hei Muhammad, tidak akan mampu memberi hidayah walau kepada orang yang engkau sayangi. Sebab hidayah itu milik Allah. Allah beri hidayah kepada siapa yang Dia kehendaki. Hidayah yang dinafikan di sini, hatta Nabi Muhammad tak mampu, hidayah dengan makna yang kedua, yaitu buka hati, yang dengan istilah lain dengan makna taufik. Mudah-mudahan hadirin dan hadirat, apa yang kita sampaikan secara bebas berdasarkan topik tadi, semuanya Ustaz sudah tulis, tinggal baca saja.